Tuntunan Sabda Minggu 24 April tahun 2022, hari Minggu Paskah yang kedua dalam tahun C, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ayat emas ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ubi Caritas Deus ibi est, di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam penampakan Yesus kepada para murid, setelah memberikan salam khasnya, damai sejahtera bagi kamu, Yesus melakukan 3 tindakan penting. Dia menugaskan mereka atau mengutus mereka. Dia juga menghembusi mereka dengan Roh Kudus atau memberi mereka Roh Kudus. Hal ini menarik untuk dicatat bahwa penginjil Yohanes tidak memisahkan kebangkitan dari peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Dalam arti tertentu, Paskah dan Pentakosta adalah satu karena kita menerima Roh Kudus ketika kita bertemu atau mengalami Tuhan Yesus sendiri yang bangkit. Dan yang terakhir, Yesus juga menetapkan sakramen tobat. Lewat kalimat ini, Yesus menetapkan sakramen tobat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Karena itu, hari Minggu Kerahiman Ilahi ini adalah hari pesta dari sakramen tobat. Lewat sakramen tobat, kita menerima rahmat belas kasihan dari Allah, dari Yesus. Itu artinya, walaupun kita ini orang berdosa, namun di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus, kita tak mungkin mendapatkan sesuatu yang buruk dan tak layak. Dosa-dosa kita membuat kita menjauh dari Tuhan dan pantas dihukum. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Ini merupakan satu rahmat ilahi, dan rahmat ilahi ini kita terima dan kita alami dengan sangat nyata di dalam sakramen tobat. Rahmat ilahi dari Tuhan ini juga memberikan kebaikan yang sebenarnya tidak pantas kita dapatkan. Rahmat ini adalah kasih karunia, satu hadiah tanpa pamrih, dan hal ini kita alami setiap kali ketika kita berpaling dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita. Lewat sakramen tobat, Tuhanlah yang memberikan pengampunan dan kedamaian. Imam, pastor, romo yang menggantikan murid-murid atau para rasul saat ini atas nama gereja membebaskan orang yang bertobat dari kesalahan atau dosa mereka. Seringkali banyak orang bertanya, mengapa saya harus pergi ke imam, romo, pastor untuk mengaku dosa? Mengapa saya tidak bisa mengakuinya langsung kepada Tuhan? Memang benar bahwa bagaimanapun Tuhan mengampuni kita setiap kali kita mengakui dosa-dosa kita. Jawaban sederhana untuk pertanyaan ini adalah benar, Tuhan mengampuni kita setiap kali kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Tetapi bagaimana caranya Tuhan akan memberitahu kita bahwa Dia telah mengampuni kita sepenuhnya dengan cara yang dapat kita dengar dan kita lihat, kecuali melalui instrumen pribadi manusia lainnya. Tentu saja pribadi manusia ini harus diurapi
dan dipisahkan atau ditabiskan untuk tujuan ini, sehingga tanda itu menjadi sangat nyata. Jadi, inilah rahmat ilahi yang luar biasa yang tersedia di dalam sakramen tobat. Sakramen tobat adalah tanda yang kelihatan dari belas kasihan Allah yang tidak kelihatan. Belas kasihan adalah atribut atau kata sifat yang paling sering diulang untuk Tuhan, untuk Allah, yang ditemukan di dalam kitab suci. Dalam perjanjian baru, kata Yunani eleison digunakan. Dan kata eleison ini kita pakai dalam perayaan Ekaristi kita, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Jadi eleison ini bukan kata bahasa Latin, tetapi bahasa Yunani. Ketika kita berdoa bersama Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, kita sebenarnya meminta Tuhan untuk mengasihani kita atau memasukkan kita di dalam cinta kasih-Nya. Dan yang lebih intim lagi, kita meminta Dia untuk menjaga kita di dalam kerahiman hati-Nya dan untuk menciptakan kita kembali menjadi baru. Dalam Injil, beberapa orang mengucapkan atau meneriakan doa kasihanilah ini, dan mereka diciptakan kembali menjadi baru. Seperti Bartimeus yang berseru kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku," dan dia menerima penglihatannya. Ke-10 orang kusta berseru kepada Yesus, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami," dan mereka ditahirkan. Dalam perumpamaan tentang 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, pemungut cukai berdiri agak jauh, bahkan tidak berani mengangkat matanya ke surga, tetapi dia memukul dadanya dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pria itu menjadi manusia baru dan pulang dengan benar ke rumahnya. Marilah saudara dan saudariku, pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, pada pesta sakramen tobat ini, kita berseru kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah kami." Dengan seruan ini, Dia menciptakan kita kembali menjadi baru. Kita hendaknya jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Dia selalu baik bagi kita, dan kasih setia serta rahmat-Nya selalu baru bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.